Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-228 tanggal 16 Agustus tahun 2025 diambil dari kitab Mazmur pasal 9 ayat 11 dengan perikop doa syukur Daud, pujilah Tuhan. Itulah perikop daripada ayat tersebut. Dan sebagaimana biasanya kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Agustus yang telah dicanangkan oleh HKBP, yaitu hidup baru adalah hidup yang merdeka dari perbudakan dosa dan takut akan Allah. Ayat ini dijabarkan dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Dengan intinya adalah jangan berbohong satu sama lain setelah menjadi hidup baru. Kemudian manusia baru akan diperbaharui oleh penciptanya, yaitu Allah, sesuai dengan tujuan untuk mengenal Allah dan sempurna. Jadi dengan tujuan karena kita adalah diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambarnya, maka perlu diperbaharui setiap saat. Itulah kalau sudah menjadi manusia baru. Sekarang apa tugas kita untuk menyambut rencana Allah dalam memperbaharui kita? Saya mencoba mengajukan untuk memperbaharui diri kita setiap saat. Kita diminta untuk selalu mengasah atau memperbaharui aset yang kita miliki dalam hidup ini. Kalau dalam istilah manajemen oleh Dr. Stephen R. Covey mengatakan servant the soul, asah gergaji. Mengapa asah gergaji dan bukan asah golok? Karena kalau mengasah golok itu sekaligus keseluruhan, ya. Tapi kalau asah gergaji diasah melalui step by step, satu-satu. Nah, dalam istilah manajemen harta kekayaan kita, disitulah dikatakan ada 4 dimensi yang perlu kita asah setiap hari. Di antaranya adalah spiritual capital. Apa itu spiritual capital? Harta rohani kita, menjaga religius kita untuk tetap teguh dan kokoh. Disinilah gergaji yang pertama kita asah. Gigi yang pertama kita asah, spiritual capital.
Bagaimana cara mengasah spiritual kita? Disinilah pentingnya kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan setiap hari. Luangkan waktu untuk komunikasi dengan Tuhan. Bangun pagi, ucapkan syukur kita diberi kesehatan. Mau berangkat tugas, minta pertolongan Tuhan. Di dalam pekerjaan, minta kita dilindungi oleh Tuhan. Mau pulang ke rumah, minta pertolongan Tuhan. Sampai di rumah, ucapkan syukur. Dan mau tidur istirahat, minta pertolongan Tuhan, memberikan kekuatan pada kita. Jadi setiap aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, selalu mohon pertolongan Tuhan. Maka dulu raja-raja Batak menciptakan suatu sistem. Setiap ada rencana pekerjaan atau pertemuan, selalu diadakan martonggo. Apa itu martonggo? Martonggo itu artinya adalah menyampaikan keluh kesah kita kepada opung mula jarina bolon dulu dan sekarang adalah Tuhan Allah yang Maha Esa. Menyampaikan apa yang mau kita kerjakan dengan mengundang semua raja-raja dan juga kerabat-kerabat untuk menjalankan tugas selanjutnya, selalu diadakan martonggo. Itulah dikatakan spiritual capital yang kita miliki. Kita jaga dengan baik, kita asah dengan baik. Yang kedua adalah physical capital, harta daripada diri kita sendiri, aset kita. Diri kita adalah aset yang tak ternilai harganya diberikan oleh Tuhan. Ya, coba kita lihat. Dalam diri kita ada jiwa, ada hati, ada kekuatan dan akal budi. Semua bergabung dengan satu. Dan cintailah Tuhan Allahmu, kata Yesus kepada orang-orang pengikutnya. Dan juga setelah pertanyaan dari kaum Yahudi, ya, kaum Farisi, Saduki, pernah bertanya kepada Yesus, dikatakan begini, hukum manakah yang lebih penting dari semua hukum yang diberikan oleh Allah kepada Musa? Ini adalah pertanyaan jebakan. Yesus menjawab, hukum yang utama dan pertama adalah cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Lengkap mencintai Tuhan. Dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Cintai Tuhan Allah dari segenap hati, dari segenap jiwa, dari segenap akal budi, dari segenap kekuatan. Hukum yang kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Cintai sesamamu. Inilah hukum yang utama dan tidak ada hukum lain yang bisa menyediakan hukum ini. Orang Yahudi, Saduki, dan Farisi dan kaum-kaum agama puas dengan jawaban Yesus. Dan mereka dapat menerimanya. Dan memang ini benar-benar Tuhan. Kira-kira begitu. Nah, jadi dalam mencintai Tuhan dan mencintai diri sendiri sebagai kekuatan kita.
Jadi secara spiritual mencintai diri sendiri adalah ciptaan Tuhan. Kesehatan kita, jaga kesehatan. Hilangkan yang bisa menimbulkan belenggu-belenggu dosa dalam diri kita. Dan tugas dalam menjaga physical capital kita adalah cinta kepada diri sendiri. Karena itu ciptaan Tuhan yang paling berharga. Cara fisik, kita berolahraga dengan teratur. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi untuk memuji dan memuliakan Tuhan adalah dari jiwa yang sehat dan kekuatan yang sehat dan hati yang sehat. Apakah kalau ada orang yang sakit tidak bisa memuji Tuhan? Bisa. Karena dalam diri kita ada 3. Kalau badan kita sakit, jiwa kita dan otak kita tidak sakit. Dia tetap memuji Tuhan. Tapi lain halnya, kalau sudah jiwa sakit, otak sakit, susah untuk memuji Tuhan. Karena tidak ada lagi yang bisa komunikasi karena sudah sakit. Kalau jiwa dan hati kita sudah sakit, susah untuk memuji Tuhan. Nah, maka secara physical capital, jagalah hatimu, waspadalah terhadap tantangan yang akan datang. Dan bisa dinilai oleh jiwa, hati, dan kekuatan kita. Dan contoh pernah saya berikan, kalau secara fisik kita bernapas setiap hari, itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan kalau kita bayangkan biaya bernapas, oksigen sekali hirup oksigen itu nilainya bisa 5.000 perak. Kalau kita bernapas, ya, jantung berputar 80 atau 60 coba. Sampai 60 kali dalam 1 menit. Berarti jumlahnya 60 kali 5.000 sama dengan 300.000 setiap menit. Kalikan saja 300.000 dalam 1 menit. 1 jam kali 60. Berapa nilainya? 24 jam 1 hari 1 malam berapa? 1 tahun 1 bulan berapa? Triliunan harganya diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma kepada kita. Jadi jangan pernah mengatakan kalau kita miskin. Yang kita pakai untuk bernapas saja itu bisa triliunan. Kalau kita berumur sudah sampai 72 tahun. Aset yang diberikan oleh Tuhan kepada kita bisa bernilai triliunan rupiah. Itu kalau kita kalikan 5.000 perak sekali bernapas. Kalikan saja 24 jam sehari kali 1 bulan 30 kali setahun kali 70 tahun. Susah untuk menghitungnya. Itulah menjaga fisik kita supaya tetap baik dengan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita diberikan napas kehidupan setiap hari. Ketiga adalah intellectual capital. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Biar mida Jehovah do permulaan ni habisuh do parbinotohan. Takut akan Tuhan. Kita dalam intellectual capital, di sana ada 3 yang menjadi fokus kita. Pertama adalah knowledge
pengetahuan. Yang kedua adalah skill, keterampilan kita. Dan yang ketiga adalah attitude, sikap dan perilaku kita. Jadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini bergabung jadi satu. Jadi kalau secara intelek kita mengelola hidup ini antara perilaku dan karakter. Setiap kita menjalankan tugas itu didahului dengan bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita, baru kita jalankan. Nah, disinilah perlu kita awasi intelektual kita, pengetahuan kita, dan sikap kita, dan juga keterampilan kita dalam berkomunikasi, dalam bermasyarakat, dan dalam berhubungan dengan Tuhan. Keterampilan kita dan sikap kita, pengetahuan kita berhubungan dengan Tuhan. Bahasa firman Tuhan adalah untuk menggali pengetahuan tentang Tuhan. Karena Martin Luther mengatakan ada 3 pengajaran pokok agama Kristen. Dikatakan yang pertama sola gratia. Anugerah itu adalah keselamatan bagi manusia. Bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan hasil usaha, tapi itu anugerah. Hadiah cuma-cuma diberikan oleh Tuhan. Pertanyaan bagi kita, siapa yang bisa mendapatkan anugerah secara cuma-cuma? Kedua dikatakan Martin Luther, sola fide. Kita diselamatkan hanya karena iman. Iman percaya kepada Bapa, iman percaya kepada Yesus, iman percaya kepada Roh Kudus. Trinitatis. 3 tapi 1 kesatuan. Mengapa dibagi 3? Ada rencana-rencana baik dari Allah. Ini panjang ceritanya. Kalau kita mau ceritakan kenapa 3, tapi pokoknya adalah Allah sudah menyatakan bahwa Dia tidak boleh bertemu secara face to face dengan manusia. Ini tidak mungkin diingkari. Maka dikirimlah anaknya Yesus Kristus sebagai manusia untuk memberikan perdamaian antara manusia dengan Tuhan. Misi keselamatan diberikan oleh Tuhan. Karena manusia banyak berbuat yang tidak baik. Dan dulu Allah membumi hanguskan manusia dengan air bah. Diturunkan air bah. Tidak ada yang hidup kecuali Nuh dan anaknya. Tapi setelah itu Allah berpikir, tidak mungkin menghabiskan manusia-manusia yang biadab dan yang jahat dengan menghukum semua yang ada. Maka Dia membuat manajemen baru, mengutus Yesus sebagai juru selamat untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Karena kita diciptakan dengan sesuai gambarnya. Nah, kemudian dalam perjalanan Yesus kira-kira 3 tahun memberikan kabar baik, pelajaran kepada semua manusia dengan meng-hire beberapa murid yang sebagai pemberitaan firman Tuhan. Setelah tugas diberikan kepada semua murid-murid, tentu tidak perlu ada kekosongan di dunia, karena Dia naik ke surga menyiapkan tempat. Maka Dia utus, dikirimlah Roh Kudus sebagai penolong bagi semua umat manusia. Jadi manajemen Allah yang sangat sempurna dan baik adalah tertata dengan rapi. Dengan kedatangan Roh Kudus membimbing, membina, dan manusia
yang masih ada di dunia ini dan menemani kita, itulah dikatakan Trinitatis itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka kalau kita dibaptis dalam nama Allah Bapa sebagai sumber kehidupan. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus sebagai juru selamat, menyelamatkan sumber kehidupan tersebut. Dan dibaptis dalam Roh Kudus untuk merawat sumber kehidupan dan yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Jadi manajemen yang sangat-sangat rapi dari Tuhan Allah. Itulah arti Trinitatis. 3 tapi 1. Sama dengan kalau ditanya garisan segitiga, berapakah segitiga daripada garisan itu? Ada 3. Itu sama sisi. Dan garisannya berapa? Ada 1. Itulah gambaran Trinitatis. Jadi jangan pernah ada mengatakan ada 3 Tuhannya, beranak dan diperanakkan. Tidak ada itu. Semua itu adalah melengkapi manajemen yang sudah diciptakan oleh Tuhan Allah. Karena Allah tidak mau bertemu dengan manusia, maka diciptakanlah suasana supaya boleh bertemu dengan manusia, dan itu bisa perwakilan dari Tuhan Allah, walaupun tidak secara jelas dikatakan bahwa Dia adalah Allah sendiri. Tapi pada saat terakhir hendak Yesus mau berangkat ke surga, Dia mengatakan, "Akulah jalan, hidup, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Wow. Dan pada mulanya memang karena katanya ada jalan, Thomas memang belum tunjukkan jalan itu kepada kami katanya, supaya kami tahu bagaimana cara ke sana. Nah, maka jawab Yesus, "Akulah jalan," katanya. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Filipus bertanya, karena Yesus mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Filipus bertanya, "Tunjukkan Bapa itu kepada kami supaya kami puas." Tahu, kata Filipus. Disinilah ya, paradigma yang selama ini kurang berjalan dengan baik. Kerangka berpikir Filipus kurang sempurna. Yesus mengatakan, Filipus, kamu sudah lama bersama dengan saya, tapi belum mengerti siapa saya. Ini pada saat pendalaman terakhir. Pada saat Yesus mau naik ke surga, Dia langsung menyatakan dengan jelas siapa Dia. Yesus mengatakan, "Filipus, kau mau tanya di mana Allah itu?" Jawab Yesus, "Melihat aku sama dengan melihat Allah." Artinya di sana sudah secara jelas dikatakan, "Akulah Allah itu," kira-kira begitu. Tapi dikatakan melihat aku sama dengan melihat Allah. Karena ada juga pernyataan daripada Allah waktu Dia dibaptis dalam Matius 3 ayat 17 dikatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenaan. Dia menyenangkan hatiku." Maka Yesus mengatakan, melihat aku sama dengan melihat Allah. Aku bersama dengan Allah dan Allah bersama dengan aku. Terus kau mau cari kemana lagi, Filipus? Bapa itu. Jadi Yesus mengatakan Bapa itu sama dengan saya, kira-kira begitu. Nah, akhirnya itu pun sudah clear dan Filipus yakin bahwa kaulah Tuhan Allah kami. Itulah sedikit sekelumit kalau kita lihat dalam permasalahan yang bisa kita hadapi dengan cara intelektual capital. Dengan tadi adalah serpent di sow asa gergaji. Dan yang terakhir social capital. Bersosialisasi dengan masyarakat, komunitas. Maka diwajibkan kita kalau ada pertemuan-pertemuan
untuk mendengarkan firman Tuhan, kita ikuti. Jangan sampai kita diganggu oleh stimulus. Misalnya dalam hari Minggu kita mau diajak ke gereja, tapi ada stimulus lain yang pergi pariwisata. Kita harus lupakan pariwisata tapi berangkat ke gereja. Karena kita tidak bisa menjamin kalau kita masih hidup 1 jam lagi, 2 jam lagi. Jadi bersosialisasi dengan masyarakat adalah tugas kita dalam bersekutu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena tadi juga dikatakan, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah sekelumit tentang masalah pedoman kita dalam bulan Agustus. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa latar belakang daripada Mazmur mengatakan bahwa orang yang mengenal namaku percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Di sini latar belakang Mazmur ditulis oleh Daud sendiri, dan dalam keterangannya adalah mencerminkan situasi di mana Daud mengalami tekanan dan penganiayaan dari orang-orang sekelilingnya. Jadi adanya tekanan dari musuh-musuh Daud, dia membuatkan suatu sikap dalam hal ini bahwa orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Jadi Daud sudah mengatakan, tidak pernah kau tinggalkan orang yang mencarimu dan orang yang mengenalmu. Itulah latar belakang Daud mengatakan di sini. Nah, kemudian ketika orang merasa tertekan, Daud mengingatkan umat untuk tidak melupakan Tuhan. Jadi dalam situasi tertekan, tidak melupakan Tuhan. Dan dalam Mazmur 105 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan dan serukanlah namanya, kabarkanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa. Jadi bersyukur kepada Tuhan, kabarkan perbuatan-perbuatannya kepada bangsa-bangsa. Nah, itulah latar belakang daripada perikop ini. Jadi sangat jelas ingatan kita, ya. Nah, jadi dari kalau kita lihat Dr. I.L. Nommensen sebagai rasul orang Batak yang memberitakan firman Tuhan kepada orang Batak. Jadi di sini tadi ada istilah beritakanlah firman Tuhan dalam Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, kabarkan perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Termasuk Dr. I.L. Nommensen yang berada di tanah Batak mengabarkan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada orang Batak. Dan kita tahu orang Batak bisa berdiri Huria Kristen Batak Protestan pada bulan Oktober tahun 1861. Dan itulah menjadi implementasi penjabaran daripada takut akan Tuhan dan kabarkan perbuatan-perbuatannya ke seluruh bangsa, termasuk ke bagian orang Batak. Nah, dari sini awal mulanya tugas untuk memberitakan firman Tuhan yang sampai saat ini sudah berada dalam Huria Kristen Batak Protestan. Nah, sekarang kita mau lihat apa tujuan utama daripada pemazmur. Apa tujuannya dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sepanjang kita berseru kepadanya. Tujuan utama adalah
mengingatkan umat Tuhan tentang pentingnya memuji dan mengagungkan Tuhan di tengah berbagai tantangan dan kesulitan. Jadi dalam berbagai tantangan dan kesulitan kita penting memuji dan mengagungkan Tuhan. Itulah tujuan utamanya. Nah, saat menghadapi tantangan, Allah selalu mendekatkan dan menjaga umatnya menjadi sumber kekuatan dan sumber penghiburan. Jadi artinya pada saat kita menerima tantangan, Allah selalu mendekatkan dirinya kepada kita. Dan Allah menjamin sebagai sumber kekuatan pada kita. Nah, maka dalam Mazmur pasal 50 ayat 15, berserulah kepadaku di saat kau mengalami kesesakan. Aku akan melepaskanmu dan engkau akan memuji aku. Jadi kuncinya tinggal berserulah kepada Tuhan. Kemarin kita dalam Matius 7 ayat 7, mintalah, carilah, ketuklah, pintu akan dibuka bagimu. Pintu dari Tuhan. Dia akan masuk dalam diri kita. Kita akan menemukan, kita akan mendapatkan, pintu akan dibuka. Dan di sini juga berserulah pada saat kesesakan, aku akan melepaskanmu supaya kau memuji aku. Mazmur 50 ayat 15. Jadi tujuan utamanya adalah benar-benar kita untuk berhubungan intim dengan Tuhan setiap saat. Kemudian kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 50 ayat 23 dikatakan mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan oleh Allah, dan memberikan jalan Allah kepada diri kita untuk dapat meluruskan jalan kita setiap saat. Karena Allah berkata dalam Yesaya pasal 48 ayat 17, akulah Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu pelajaran yang berguna dan membimbing engkau di jalan yang kau tempuh. Jadi segala pelajaran yang berguna diberikan Tuhan kepada kita dan membimbing kita di jalan yang harus kita tempuh. Itulah tujuan utama daripada perikop ini. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah pentingnya memuji Tuhan dan mengingat karya-karyanya di tengah-tengah masyarakat. Ini mengundang umat untuk memberitakan kebesaran dan keagungan Tuhan dan masa-masa kesukaran yang telah diselamatkan. Dengan catatan, peran penting kesaksian dalam kehidupan orang percaya. Jadi kita punya kesaksian pribadi yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan, bantuan dari Tuhan. Jadi pesan moralnya di sini adalah pentingnya memuji Tuhan dan mengingat karya-karyanya. Jadi memuji dan mengingat karya-karya apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya mengatakan dengan kesehatan kita, lepas dari COVID-19, bisa kita hidup rukun, itu sudah merupakan rahmat Tuhan. Kita mengingat karya-karya. Bagaimana karya-karya Tuhan terhadap diri kita? Sangat banyak. Bisa kita bertahan sampai hidup misalnya 70 tahun, bahkan saya berencana hidup kalau bisa 120 tahun. Karena Musa sehat, mata dan otaknya jalan. Hidup bisa sampai 120 tahun. Dan memulai pekerjaannya Musa di umur 80 tahun. 80 tahun dia mulai pekerjaan. Ditunjuk oleh Tuhan berangkat dari Mesir membawa bangsa Israel. 40 tahun di perjalanan, 120 tahun umur. Dan sehat, mata dan rambut dan juga semua pendengaran baik. Tidak cacat. Kita juga
mungkin bisa minta seperti itu. Tapi syaratnya ya, mari bergabung dengan firman Tuhan setiap saat. Jadi pesan moralnya adalah memuji Tuhan dan mengingat karya-karyanya di tengah-tengah masyarakat kita, dan beritakan firman-Nya, dan kesaksian hidup kita sampaikan kepada orang lain. Itulah pesan moral daripada perikop. Sekarang apa implementasi daripada perikop ini? Kita lihat di sini. Implementasinya adalah dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi ayat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa kita terapkan dalam diri kita berbagai cara. Yang pertama, kita bisa melakukannya melalui ucapan syukur dan pujian pada Tuhan dalam doa saat ibadah, seperti tertulis dalam Mazmur 100 ayat yang keempat. Dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dan bersyukurlah di pelatarannya, dan kemudian pujilah namanya. Masuk dalam pintu gerbangnya dan sujud di pelatarannya, ucapkan syukur kepada Tuhan. Itu cara yang pertama. Nah, kemudian cara yang kedua adalah melalui perbuatan baik, sikap kasih, berbagi kesaksian pribadi kepada orang lain, serta tunjukkan kemuliaannya kepada sekitar kita. Jadi jelas ya, melalui perbuatan baik, sikap kasih. Kalau kita baca ya, dalam Matius pasal 16 dikatakan bahwa semoga cahayamu bercahaya di depan orang, supaya perbuatanmu yang baik bisa dilihat oleh orang lain. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16 sebagai intinya, menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi implementasinya adalah melalui perbuatan-perbuatan kita, dengan terang kita yang menjadi dilihat oleh orang lain sebagai memuliakan Tuhan. Itulah implementasi daripada ayat ini, melalui perbuatan-perbuatan baik dan sikap kasih, berbagi kesaksian pribadi kepada orang lain, serta menunjukkan kemuliaannya kepada sekitar kita. Jadi kalau dalam Mazmur 103 ayat 1 dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan segala sesuatu yang ada padaku, pujilah namanya yang kudus. Itulah implementasi daripada perikop ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan dikatakan segala sesuatu yang ada padaku, pujilah manusia dan namanya yang kudus. Hai manusia, pujilah namanya yang kudus. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga apa yang kita baca pada hari ini
kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan, karena Daud mengatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sepanjang kita menjalankan karakter Allah, yaitu kasih. Orang yang tidak memiliki kasih tidak mengenal Allah. Orang yang menjalankan kasih adalah teman sekerja Allah di dalam menjalankan misi dunia untuk menyelamatkan manusia. Demikianlah firman Tuhan, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.